Oke, terkait dengan monetisasi ini sangat-sangat penting ya, khususnya untuk konten kreator gitu yang memang sudah full time kerjanya bikin konten gitu. Nah, ini gimana caranya untuk bisa memonetisasi konten dengan mudah lewat startup? Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Rade Tampu Bolon, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Sociabuzz. Selamat pagi Mas Rade. Halo, selamat pagi. Ya, Mas Rade, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses dan sehat-sehat untuk kita semua ya, Mas Rade ya. Amin. Oke, Mas Rade, kalau ngomongin soal konten yang juga dinikmati nampaknya gitu ya oleh masyarakat Indonesia, ini sifatnya gratis. Lalu bagaimana caranya dari kreator sendiri untuk memonetisasi konten-konten yang biasanya mereka sudah buat dan biasanya dinikmati secara gratis gitu? Anda melihat challenge nggak di transisi dari konten yang tadinya dinikmati secara gratis, tapi kemudian kreator memutuskan untuk memonetisasi konten mereka? Ya, jadi kalau konten memang mayoritas gratis karena memang itu diperlukan untuk mereka bangun audiens, bangun followers gitu ya. Jadi memang mereka harus berkarya dulu secara gratis, setelah nanti udah mulai banyak followers, audiensnya, baru mereka bisa mulai monetize atau monetisasi gitu ya. Mungkin yang paling umum, yang mungkin udah familiar kita semua adalah gimana monetisasi konten gratis itu menggunakan kayak AdSense dari YouTube dan Google gitu ya. Jadi mereka upload konten gratis tapi mereka dapat sebagian revenue dari iklan. Nah, tapi dengan semakin banyak platform atau tools, sekarang dimudahkan nih, mereka bisa bahkan menjual kontennya. Jadi mungkin ada beberapa yang mereka posting gratis, tapi ada konten-konten tertentu yang untuk diakses itu harus bayar. Dari sisi followers atau audiens itu bayar untuk melihat atau mengakses konten. Nah, jadi ini peluang baru sih untuk semua kreator di luar sana, apapun spesialisasi mereka, mau podcaster, mau YouTuber, mau content creator, apapun itu, mereka bisa menjual kontennya ke audiens mereka gitu. Jadi mungkin ada yang sebagian gratis, ada yang sebagian berbayar. Oke, awalnya itu adalah kayak promo dulu begitu ya, makanya gratis ya. Betul. Memperkenalkan dulu, meningkatkan engagement gitu. Tapi bagaimana Sociabuzz hadir untuk memberikan solusi ketika mungkin itu sudah dicapai, gimana untuk bisa diuangkan gitu atau mendapat penghasilan dari sana? Ya, jadi menjual konten ini bukan hal yang baru ya. Secara global tuh udah lumayan 10 tahunan lah. Lebih dari 10 tahunan tuh kreator di seluruh dunia menjual konten. Tapi mungkin platform yang menyediakan itu platform global ya. Mungkin seperti Patreon atau Gumroad. Tapi payment methodnya itu memang kurang friendly kalau bagi di Indonesia ya. Mereka hanya accept kayak PayPal atau credit card. Nah, jadi Sociabuzz menghadirkan solusi untuk di Indonesia. Gimana fans mereka atau audiens si content creator itu bisa bayar dengan mudah seperti e-wallet atau bank transfer lokal. Jadi dimudahkan gitu, nggak harus punya credit card atau PayPal. Oke, artinya ini menjadi semacam agregator khusus untuk konten kreator yang ada di Indonesia supaya memang bisa mendapatkan uang pada saat kontennya sudah dimonetisasi ini dengan mudah begitu ya. Betul. Oke, sejauh ini untuk konten-konten yang sudah dimonetisasi begitu melalui Sociabuzz, paling banyak konten-konten yang seperti apa, Mas Rade? Ya, jadi memang cukup bervariasi ya, mulai dari e-book, atau mereka audio konten, atau podcast, atau voice content, gambar, video, preset, kayak Lightroom preset. Jadi semua yang sifatnya digital file, ya kan, mau itu PDF, JPEG, video, MP3, itu bisa dijual. Jadi setelah fansnya atau followersnya bayar, mereka langsung dapat filenya, langsung bisa akses kontennya. Oke, sesimpel itu sebenarnya ya. Oke, ini sebetulnya apa yang kemudian tadi Anda sudah sampaikan memang memperluas preferensi saya mengenai jenis konten yang bisa dimonetisasi. Salah satunya adalah preset. Kalau kamu rajin gitu ya untuk bikin preset gitu dan kayaknya untuk preset-preset yang diaplikasikan di foto dan kayaknya banyak orang yang suka. Nah, kamu suka sekali men-share terkait dengan preset itu juga bisa dimonetisasi ya.
Bisa banget. Dijual gitu Bisa ya. dijual, oke. Dan itu memang sudah sering sekali kita lihat terjadi bagaimana di Instagram gitu ya. Ada jasa-jasa menjual preset Ya. misalnya Lightroom atau dan Hmm. sebagainya gitu ya. Tetapi bagaimana kerjasama antara Sociabus nih dengan creator? Ya, jadi kreator bisa ke Sociabus, sociabus.com, itu mereka bisa buat akun secara gratis gitu ya. Jadi Sociabus hanya menerima komisi kalau mereka menghasilkan penjualan. Oke. Jadi kita komisinya hanya 5%, mereka mayoritas 95% penghasilan masuk ke mereka. Oke, jadi ini cukup oke juga begitu Tapi ya. apakah ini lebih bersaing dibandingkan dengan PayPal dan yang lainnya? Ya, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan platform monetisasi untuk kreator, itu kita lihat di bahkan globally gitu ya, bahkan ada yang komisinya itu hampir 50%. Jadi kreator cuma 50% setengahnya gitu ya. Jadi kita benar-benar kasih solusi yang paling efisien untuk kreator. Oke, ini juga termasuk untuk purchasing yang terjadinya tidak di Indonesia. Artinya kalau ada yang suka sama konten kita tapi di luar gitu, itu gimana? Tetap potongannya hanya 5% saja? Tetap hanya 5%, dan kita menyediakan payment method yang friendly untuk dari luar, kayak PayPal, credit card, itu tetap ada juga. Oke, lantas dari segi bisnis, Sociabus ini sendiri sudah beroperasi berapa lama? Kemudian sudah berapa banyak content creator yang dijangkau? Jadi untuk fitur menjual konten ini kita launch itu di pertengahan 2020 gitu ya, dan so far sudah lebih dari 30.000 content creator lah yang menghasilkan dari sini. Wow, luar biasa ya, dalam kurang lebih 2 tahun ya. Ya sekitar waktu sekian lama begitu, tapi kemudian sudah mulai banyak sekali konten kreator yang memang sudah join begitu. Nah ini kalau bicara mengenai sharing fee-nya tadi sudah disampaikan 5% begitu. Selain dari sharing fee dari konten yang berhasil dibeli begitu, revenue stream lainnya dari mana Mas Rade? Ini kemudian untuk memastikan tingkat sustainability ataupun mungkin keberlanjutan dari Sociabus sendiri sebagai institusi bisnis lah ya. Ya, jadi selain menjual konten, itu kreator juga bisa pakai Sociabus untuk terima tipping dari audiens mereka. Jadi mungkin mereka nggak punya konten yang ingin dijual, mereka berkarya secara gratis jadi di sosial media, tapi mereka memberi peluang untuk audiensnya atau followersnya untuk mendukung mereka agar mereka terus berkarya. Kita sebutnya tipping gitu ya. Jadi saya bisa dukung kreator yang saya suka, saya tipping supaya mereka bisa terus berkarya gitu. Oke, tapi Anda melihat keberlanjutan bisnis Anda ini di tahun-tahun mendatang, mungkin tahun depan, dan ya kalau misalnya berbicara mengenai digital itu butuh waktu yang panjang, misalnya 5 tahun ke depan ini peluangnya bagaimana sebenarnya, Mas Rade? Iya, kalau dari sisi jumlah content creator kita lihat bakal semakin growing gitu ya, karena banyak banget survei yang bilang bahwa anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau mereka besar mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, influencer, content creator. Jadi memang ini salah satu profesi yang dicari khususnya anak-anak muda sekarang gitu kan, karena semakin mudah untuk menjadi content creator, tools-nya, platformnya udah tersedia. Jadi kita di sini Sociabus ingin membantu mereka lah menjadi solusi untuk mereka berkarya sebagai kreator ke depannya. Oke. Selain bisa mendapatkan kesempatan untuk kontennya termonetisasi dan juga terjual lah ya kepada yang memang berminat ataupun kepada market. Value apa lagi yang bisa dirasakan lah oleh konten kreator pada saat join dengan Sociabus, Mas Rade? Ya, jadi salah satu value-nya tadi itu mereka join-nya gratis. Sharing commission itu sangat-sangat kecil, kita cuma 5%, mereka 95%. Lalu local payment method itu banyak banget tadi, e-wallet, bank transfer gitu ya. Jadi sangat mudah digunakan. Mereka tinggal pakai, mereka hanya sharing komisi kalau mereka sukses berjualan atau mendapatkan hasil dari sini. Oke, untuk menjalankan Sociabus sendiri operasional gitu ya, apakah ada pendanaan? Ya, kita ada pendanaan itu di tahun 2021 kemarin gitu ya, ada seed funding lah dari UMG Idea Lab. Sebesar? Itu di 200.000 USD. Oke. Ini yang digunakan untuk pendanaan sekarang gitu ya. Target dari Sociabus sendiri seperti apa, Mas? Target kita sebenarnya tetap
membuat fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang dibutuhkan teman-teman kreator yang pakai Sociobase, dan juga kita memang mau juga membantu konten kreator yang di negara Southeast Asia lainnya. Itu yang lagi kita persiapkan. Oke, artinya akan ada ekspansi keluar Indonesia begitu ya. Baik, Mas Rade, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Rade. Terima kasih. Sampai jumpa.